Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda sekalian? Berjumpa kembali dengan Miss Siti di pembelajaran tematik. Kali ini tematik tema 3, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Pada pembelajaran subtema 2 ini masih tentang wujud benda. Pada pembelajaran 3 sudah mempelajari tentang wujud benda padat. Nah, hari ini misalkan melanjutkan tentang wujud benda cair, gas, dan kesimpulan dari benda padat, cair, dan gas. Baiklah Anda sekalian, silahkan kalian simak video berikut. Juga ambil buku paket tematik kalian dan buka halaman 49, serta jangan lupa alat tulisnya disiapkan. Baiklah Anda sekalian, kita mulai belajar dengan membaca doa bersama. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Baiklah Anda sekalian, kita mulai pembelajaran 4, yaitu tentang wujud benda cair. Baiklah Anda sekalian, pembelajaran 4, benda cair. Ayo mengamati, perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar berikut, adakah contoh benda cair di sini? Ada tidak anak-anak sekalian? Ada, yaitu air. Ya, air adalah benda cair. Sifat benda cair diantaranya adalah 1. Bentuk benda cair berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Apalagi sifat benda cair lainnya? Yang kedua, volume atau isi sama meskipun dipindahkan ke wadah yang berbeda. Kemudian yang ketiga, mengalir. Sifat benda cair yang ketiga, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itulah sifat-sifat benda cair. Perhatikan ya Anda sekalian. Kemudian contoh benda cair apa saja? Ada air yang tadi disebutkan di awal. Kemudian apalagi kecap, minyak goreng, sabun cair, susu. Itu termasuk contoh benda cair. Kemudian ayo buktikan dengan melakukan kegiatan pada halaman 49 di bukumu. Nah, lihat di buku kalian ada membuktikan sifat benda cair. Kalau ingin kalian praktekkan silahkan di rumah ya. Oke, kita lanjutkan saja ke berikutnya. Ayo membaca tentang gotong royong. Apa sih gotong royong itu? Gotong royong adalah mengerjakan sesuatu bersama-sama. Contoh kegiatan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari misalnya gotong royong bangun pos kamling, gotong royong membersihkan halaman sekolah, gotong royong menyiapkan makanan di rumah. Kemudian manfaat gotong royong apa manfaatnya? Manfaat gotong royong adalah 1. Menumbuhkan sikap tolong-menolong dan saling membantu. Kemudian yang kedua, menciptakan rasa kekeluargaan dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, meringankan dan memperlancar selesainya suatu pekerjaan. Dan yang keempat, menciptakan rasa persatuan dan kesatuan dalam lingkungan masyarakat. Kalian bisa baca kembali di halaman 51 ya. Selanjutnya langsung ayo berlatih. Di ayo berlatih pembelajaran 4, kerjakan soal berikut. 1. Tuliskan sifat-sifat benda cair yang tadi sudah disebutkan. Misalkan ulangi lagi, silahkan disimak dan tulis di buku paket kalian ya. Yang pertama, bentuk air atau bentuk benda cair berubah-ubah mengikuti wadahnya. Yang kedua, volume atau isi sama meskipun dipindahkan ke wadah yang berbeda. Yang ketiga, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kemudian yang kedua, perhatikan gambar di samping. Buatlah kalimat yang menunjukkan ciri-ciri benda cair berdasarkan gambar berikut. Gambar tersebut dari sini ya. Kalimatnya bisa kalian tulis adalah air di dalam botol dituang ke dalam gelas. Maka bentuknya akan seperti gelas. Kalimatnya.
Kemudian yang ketiga, tuliskan contoh kegiatan gotong royong di lingkungan sekolahmu. Tadi di awal juga sudah sampaikan contohnya kegiatan di sekolah adalah gotong royong atau bekerja sama membersihkan halaman sekolah yang pertama. Kemudian yang kedua, kerjasama melaksanakan tugas piket. Dua saja cukup. Baiklah Anda sekalian, langsung ke pembelajaran 5. Di pembelajaran 5 kita belajar tentang wujud benda gas. Ayo membaca. Amatilah bentuk balon-balon di samping. Apakah yang mengisi balon-balon tersebut? Kalau kita membicarakan tentang wujud benda gas berarti yang ada di dalam balon-balon di samping apa? Air atau udara? Udara, ya. Karena wujud benda gas, maka di dalam balon-balon ini adalah udara. Nah, selain udara, contoh benda gas selain udara apa saja? Ada asap, oksigen, nitrogen, gas kompor, angin. Itu merupakan contoh benda gas juga, ya Anda sekalian. Baiklah, untuk sifat-sifat benda gas, apa saja sifat benda gas? Yang pertama, bentuknya mengikuti wadahnya. Kemudian tidak bisa dipegang. Udara atau angin bisa dipegang tidak, Nak? Tidak bisa. Ya. Tidak bisa dipegang dan dilihat. Yang pertama, tidak bisa dipegang yang lebih tepat ya. Kalau asap bisa dilihat ya, tapi termasuk benda gas juga. Jadi, sifat benda gas yang pertama, bentuknya mengikuti wadahnya. Yang kedua, tidak bisa dilihat atau tidak bisa dipegang, maaf. Ulangi sekali lagi. Sifat-sifat benda gas adalah yang pertama, bentuknya mengikuti wadahnya. Nah, seperti ini. Kalau balon berarti di dalam ada udaranya, maka udara tersebut seperti yang seperti di sini seperti bintang. Yang ini seperti kalau ini seperti lingkaran. Itu di dalamnya pun udara menempati ruang seperti wadahnya. Jadi sifat benda gas yang pertama, bentuknya mengikuti wadahnya. Yang kedua, tidak bisa dipegang. Yang ketiga, mengalir ke segala arah atau menekan ke segala arah. Itu 3 sifat benda gas. Nah, untuk memperjelas atau membuktikan bahwa sifat benda gas ada, yaitu silahkan kalian praktikkan di halaman 53. Cukup kalian praktikkan di rumah ya. Insya Allah bisa dipahami dan akan semakin paham. Baiklah Anda sekalian, kita lanjutkan di ayo berhitung. Ayo berhitung di sini alat ukur baku satuan berat. Alat ukur baku untuk mengukur massa benda adalah timbangan. Di sini jenis timbangan bermacam-macam. Ada timbangan beras, timbangan derajat, timbangan duduk, dan masih banyak timbangan lainnya. Kalian bisa lihat di buku kalian halaman 54 dan 55. Kurang lebih ada 9 timbangan atau 9 jenis timbangan ya. Kemudian kita lanjutkan. Ayo berdiskusi kali ini tentang kegiatan atau contoh bentuk gotong royong. Contoh bentuk gotong royong yaitu 1. Mengikuti kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. Kedua, gotong royong memperbaiki jalan yang rusak. Kemudian yang ketiga, gotong royong membantu warga yang terkena musibah. 4. Gotong royong membangun jembatan penghubung antar desa. Kelima, gotong royong membantu korban bencana alam. Ya, di awal di pembelajaran sebelumnya sudah disampaikan yaitu manfaat gotong royong atau manfaat tolong menolong dalam gotong royong. Kurang lebih ada 4 yang ada di halaman 51. Tidak usah disebutkan lagi ya, insya Allah sudah lebih memahami ya. Nah, kemudian kita lanjutkan saja di ayo berlatih. Langsung ayo berlatih pembelajaran 5. Yang pertama, apa saja sifat-sifat benda gas? Silahkan
Silahkan kalian tulis ya, simak video Miss. Pertama, bentuknya mengikuti wadahnya. Yang kedua, tidak bisa dipegang. Yang ketiga, mengalir atau menekan ke segala arah. Yang kedua, ibu masak menggunakan kompor gas. Bahan bakar diperoleh dari gas yang terdapat di tabung. Tabung gas di dapur berisi 12 kg gas. Hal itu menunjukkan bahwa gas memiliki isi atau volume ya. Nah, dalam satuan berat, sekedar tambahan keterangan atau informasi, dalam satuan berat baku ada satuan kilogram yang digunakan untuk satuan berat yang bendanya banyak atau berat. Kemudian untuk satuan berat baku yang lebih ringan atau lebih kecil biasanya menggunakan gram ya. Untuk satuan baku berat, kilogram, dekagram, gram, desigram, dan seterusnya, Miss minta hafalkan juga dan akan Miss contohkan melalui video ya. Miss harapkan dihafalkan dan sama seperti pembelajaran sebelumnya divideokan dan disetorkan ke guru tematik masing-masing ya anak ya. Nanti akan Miss tulis kembali di homeworknya. Berikutnya kita lanjutkan di nomor 3. Tuliskan jenis timbangan yang dapat digunakan dalam kegiatan berikut. Kegiatan yang pertama, menimbang bayi menggunakan timbangan apa? Timbangan bayi ya. Kemudian menimbang cincin menggunakan timbangan neraca untuk menimbang emas atau sejenis lainnya, perhiasan lainnya. Kemudian membeli buah di swalayan menggunakan timbangan digital. Membeli telur di warung menggunakan timbangan pasar, dan terakhir menimbang hasil panen beras menggunakan timbangan besar karena digunakan untuk satuan berat baku yang besar beratnya ya, bisa dibilang bahkan sangat besar ya, bisa kilogram bahkan sampai kuintal atau ton di menggunakan timbangan besar ya. Baiklah Anda sekalian, kita lanjutkan. Nomor 4, tuliskan berat benda sesuai gambar berikut. Berat badan Nina berapa kilogram? Untuk berat badan seseorang, satuan bakunya berat ya, kilogram, bukan menggunakan gram. Karena lebih berat, beratnya besar, maka menggunakan kilogram. Di sini 22 kg. Kemudian berat sekantong apel. Berat sekantong apel sesuai di buku kalian di halaman, bisa lihat kembali ya, di halaman 57. 1 neraca 1 kg ada keterangannya. Maka apabila 3 neraca, maka berat sekantong apel kan sama ini. Maka 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, maka jumlahnya menjadi 3 kg. Di sini 3 kg apel. 3 kg ya, 3 kg. Kemudian bawahnya berat gula, berapa gram nih? Nah, kalian lihat di halaman 58 yang lebih jelas ya. Itu ada 700 gram. Kemudian sampingnya berat telur berapa kilogram? Ada 2 kilogram. Kemudian yang kelima, kegiatan gotong royong apakah yang sering dilakukan di sekolahmu? Apa manfaat gotong royong tersebut? Kalau di sekolah seringnya apa saja nak? Dulu saat pembelajaran offline. Yang pertama, gotong royong membersihkan halaman sekolah. Kedua, gotong royong atau kerjasama mengerjakan piket di kelas atau tugas piket di kelas ya. Manfaat gotong royong tersebut tadi di awal ada 4 hal, cukup kalian sebutkan 2 saja ya. Baiklah Anda sekalian, ini pembelajaran 5. Kita lanjutkan ke pembelajaran 6. Pembelajaran 6, ayo mengamati benda di sekitar kita. Nah, pada pembelajaran 3, 4, 5 sudah belajar tentang wujud benda padat, cair dan gas. Maka di pembelajaran 6 ini, benda-benda kalian diharapkan dapat menyebutkan atau mengelompokkan jenis-jenis benda atau wujud benda yang termasuk padat, cair dan gas. Insya Allah sudah bisa, mudah ya nak ya. Oke,
baiklah. Cukup, kita lanjutkan saja. Berikutnya ayo berdiskusi. Ayo berdiskusi di sini tentang ciri-ciri dan pola hidup sederhana. Nah, ciri-ciri dan pola hidup sederhana diantaranya apa saja? 1. Tidak menggunakan pakaian dan perhiasan yang berlebihan. Yang kedua, tidak membeli barang hanya karena keinginan, tetapi karena kebutuhan. Jadi, keinginan dan kebutuhan yang lebih penting adalah kebutuhan. Ya, jadi yang harus diutamakan, didahulukan adalah kebutuhan, bukan keinginan. Yang ketiga, tidak bersikap sombong dan meremehkan orang lain. Keempat, gemar atau suka berbagi dengan orang yang membutuhkan. Yang terakhir, yang kelima, bersikap hemat dan cermat. Hemat itu kebalikannya boros, tetapi tidak pelit. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Mengapa kita perlu hidup dengan sederhana? Bisa kalian simak video Miss ya, dan perhatikan dan dengarkan baik-baik. Nah, sekali lagi Miss bacakan mengapa kita perlu hidup dengan sederhana. Nah, karena dengan hidup sederhana kita dapat meningkatkan hari esok lebih baik. Artinya tidak berlebihan dan tidak boros. Nah, apa manfaatnya bagi kita? Manfaatnya adalah yang pertama, kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak berlebihan. Kemudian yang kedua, lebih hemat. Yang ketiga, kita menjadi atau kita dapat menabung. Itu manfaat hidup sederhana. Baiklah Anda sekalian, bisa harapkan dari apa yang disampaikan di sini tentang hidup sederhana bisa kalian pahami dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita lanjutkan ke ayo mencoba. Masih tentang satuan berat, yaitu kilogram dan gram ya. Berat badan biasanya dinyatakan dalam satuan kilogram. Selain satuan kilogram, ada juga satuan gram. Satuan gram biasa digunakan untuk menyatakan berat benda yang lebih ringan. Nah, untuk satuan kilogram dinyatakan untuk berat benda yang banyak, artinya yang berat. Gitu. Itu kesimpulannya, bisa dipahami ya. Kita langsung ke ayo berlatih. Ayo berlatih pembelajaran 6. Pertama, Nina mempunyai sejumlah uang jajan. Ia ingin membeli kue kesukaannya pada jam istirahat nanti. Ketika belajar di kelas, pensil Nina hilang. Menurutmu, apakah Nina harus tetap membeli kue kesukaannya ataukah Nina membeli pensil? Bagaimana jawabanmu? Sebaiknya Nina membeli pensil karena pensil merupakan kebutuhan Nina, bukan keinginan. Ya, itulah penjelasan dari jawaban pertanyaan ini. Bagaimanakah agar Nina tetap bisa menerapkan hidup sederhana? Bagaimana agar Nina bisa menerapkan hidup sederhana? Yaitu dengan cara Nina bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nina harus bisa mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Itu bisa kalian tulis di buku kalian ya. Kemudian yang kedua, isilah tabel perbandingan sifat benda padat, cair, dan gas berikut. Wujud benda padat. Bentuknya pasti tetap. Volumenya kalau untuk benda padat pasti tetap. Contoh benda banyak sekali anak, meja, kursi, whiteboard atau papan tulis dan sebagainya. Kemudian untuk wujud benda cair, bentuknya berubah sesuai dengan tempatnya atau wadahnya. Volumenya tetap, meskipun tempatnya misalnya di ember, bentuknya seperti ember, tapi isinya juga segitu aja. Terus kemudian dipindahkan ke bak, misalnya tadi di ember, kemudian di bak, volumenya isinya tetap sama. Kemudian contoh bendanya ya bisa air, kemudian sabun cair atau minyak goreng dan sebagainya. Bisa kalian tulis di sini. Kemudian wujud benda gas, bentuknya berubah. Ya, kemudian volumenya juga bisa berubah. Nah, contoh bendanya misalnya balon, ya. Baiklah, Anda sekalian, kita ke nomor 3. Lengkapilah kalimat berikut dengan satuan berat yang tepat, gram atau kilogram. Berat badan Nina adalah 22 kg. Ibu memerlukan 250 untuk membuat kue. Gram berarti ya.
Kemudian yang C, berat sekotak kue kering buatan ibu adalah 300 gram buat kue. Cukup sedikit ya, tidak terlalu banyak. Kemudian yang D, seorang petani memanen padi. Panen padi di sawah ya dengan berat 500 kg. Terlalu sedikit atau tidak? Terlalu sedikit. Kalau untuk panen padi biasanya menggunakan satuan yang berat karena berat bendanya banyak ya, maka 500 kg. Itu. Ya, baiklah Nanda sekalian, apa yang disampaikan di sini semoga dapat dipahami, disimak dengan baik, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Miss tutup dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, berikut akan Miss nyanyikan lagu satuan berat baku. Tujuannya agar kalian mudah menghafalkan. Silahkan simak lagu berikut dan hafalkan. Setelah hafal, dijadikan video dan kirimkan ke guru tematik kalian masing-masing. Terima kasih, selamat mendengarkan. Satuan berat baku, ada ton, kuintal, garis. Yang keempat kilogram, yang kelima hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Semua harus dihafalkan agar tidak ketinggalan. Setiap turun satu tangga dikalikan 10. Setiap naik satu tangga dibagikan 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.